Jadi itu nggak semua makhluk bisa menampakkan atau memperlihatkan sampai istilahnya kita shoot yang di kamera mereka benar-benar menampakkan, itu sangat sulit istilahnya. Nggak semua makhluk bisa melakukan itu. Gitu. Kan yang akan menjadi tumbal itu adalah lama-lama tuh orang terdekat kita kan. Entah itu keluarga kita, anak kita, lama-lama yang terakhir tuh pasti akan kita yang kena istilahnya. Ngomong-ngomong soal energi nih, kalau manusia kan juga punya energi. Betul. Sumber energi itu kan kita makan. Betul. Mereka itu makannya apa sih? Tahu? Kan banyak ya video-video di sosial media, di TV gitu, kalau sosok-sosok itu kayak bisa mindahin atau ngegerakin benda padat, itu benar nggak sih? Memang mereka bisa menggerakkan suatu benda, kalau bisa dibilang bisa. Cuman mereka butuh energi yang besar juga. Jadi nggak semua makhluk seperti mereka itu bisa main gerak-gerakin benda atau barang, itu sulit gitu sebenarnya bagi mereka. Hanya mungkin mereka yang punya energinya besar itu memang bisa untuk menggerakkan atau memberi tanda kehadiran mereka secara dengan misalnya menjatuhkan barang atau mengeluarkan suara. Kemarin gue ngalamin tuh. Tuh cerita. Iya, gue lagi karaoke tuh. Kan keadaan rumah gue sepi nih. Gue kemarin nyanyi, terus tiba-tiba di sini nih, yang merah-merah itu, dia gerak-gerak itu, tapi sekitarnya sepi, bener-bener sepi, nggak ada angin sama sekali. Cuman sebentar gue sih nengok juga, ada apa itu? Nyanyinya berhenti. Jadi kayak gitu termasuk itu bisa dibilang termasuk mereka istilahnya kayak apa? Kasih tanda. Bisa sebenarnya nggak secara sengaja ngasih tanda, atau bisa jadi karena memang istilahnya pada saat itu mungkin dia lagi lewat atau apa, istilahnya kayak energinya mereka tuh kayak jadi kayak hempasan angin gitu istilahnya, pas mungkin dia lewat jadi kayak gerak. Tapi sebenarnya bukan maksud untuk menakuti, atau sebenarnya bukan maksud secara sengaja dia ngasih tahu keberadaan mereka gitu istilahnya. Bisa jadi memang pas kebetulan aja istilahnya, mungkin posisi dia lagi lewat atau lagi apa, itu bisa energinya bisa. Bukan karena pengen nyanyi. Kalau kita nyanyi gitu. Kalau kayak untuk mau iseng, biasanya mungkin dia nggak secara jaraknya tuh nggak jauh gitu istilahnya dari posisi itu. Kita iya bisa deket secara di sini kalau emang niatnya mereka mau iseng sih biasanya gitu. Tapi kalau udah di luar area di kita agak jauh, itu biasanya memang mungkin kondisinya pas dia lagi entah lewat atau. Nah kalau lewat itu berarti dia pakai energi dong. Iya, jadi tuh secara kan mereka tuh tetap energi mereka itu tetap mengeluarkan energi. Jadi pas saat mungkin mereka lewat, kalau misalnya gerak ya itu biasanya kayak udara angin yang kayak terhempas sama dia lewat loh. Kalau kita jalan aja kan kita kayak bawa angin gitu kan. Nah itu bisa seperti itu juga. Ngomong-ngomong soal energi nih, kalau manusia kan juga punya energi. Betul. Sumber energi itu kan kita makan. Betul. Mereka itu makannya apa sih? Tahu? Kalau sebenarnya gini kan, mereka kan makhluk istilahnya makhluk sama ciptaan Tuhan juga ya. Secara nggak langsung mungkin energi yang mereka tuh sebenarnya dari alam itu juga ngasih kita energi sebenarnya. Kayak mereka pun juga kayak dari kayak pohon, dari segala macam energi udara, itu pun satu kumpulan. Kayak kita nih, dengan kita misalnya kita duduk di ubin ya, atau di tanah dengan lapak, itu secara nggak langsung energi yang ada di bumi itu terserap sama energi tubuh kita sebenarnya. Cuman kita nggak menyadari hal itu. Sebenarnya dalam kondisi kita duduk kayak di ubin, entah di tanah, itu secara langsung energi bumi pun memberikan kita energi. Dan termasuk dengan mereka-mereka yang ada di sekitar kita itu juga mereka membutuhkan energi seperti dari itu ya, dari pohon, dari udara, mereka juga dapetnya seperti itu. Berarti kan energi mereka otomatis mereka ngeluarin energi ya kan. Nah berarti kan ada efeknya nggak sih ke mereka kalau misalnya udah ngeluarin energi sebegitu besarnya gitu? Kalau kita kan lemes gitu kan kalau manusia tuh ya, kalau mereka tuh apa? Ya mereka pun juga posisinya juga lemes juga. Iya emang bener lemes juga. Istilahnya dalam artian gini, kondisi mereka untuk mengeluarkan energi itu kan nggak gampang juga sebenarnya. Posisinya itu sama kayak kita. Kalau mereka pun mengeluarkan energinya secara berlebihan pun, mereka pun juga sebenarnya lemah gitu. Hanya yang harus kita ketahui adalah
posisi kita sebagai manusia adalah kita mempunyai energi yang lebih besar dari mereka gitu istilahnya. Jadi itu sebenarnya mereka lebih lemah dari kita energinya. Hanya kadang yang menjadi masalah adalah ketakutan kita dahulu yang menjadi dominan lebih besar. Makanya mereka senang kalau pas kita takut. Wah, takut nih. Padahal dia mau lari juga. Jadi seneng dia untuk isengin kita sebenarnya gitu. Jadi sama ya soal energi, kalau sama capek gitulah ya. Iya, istilahnya mereka pun. Tapi ada bedanya nggak? Kalau kita capek rebahan. Mereka kalau kalau kita kan rebahan di ubin, mereka di pohon. Tugas gue udah kelar. Sebenarnya secara nggak langsung kan kehidupan mereka pun istilahnya ya salah satu ciptaan Tuhan ya. Jadi tetap mereka punya pasti kelemahan, dan dari sisi pun yang aku bilang tadi bahwa kita manusia yang lebih sempurna dari mereka. Memang mereka pun diciptakan juga istilahnya kan untuk ya kayak ujian iman kita istilahnya gimana sih menghadapi keadaan kayak mereka gitulah istilahnya, makhluk-makhluk mereka itu di luar. Kan memang kehadiran mereka itu sebenarnya juga bukan mengganggu kan istilahnya. Kalaupun ada mengganggu ya memang mereka iseng ada istilahnya. Ya, sama juga sama manusia. Sama juga sama kondisi manusia gitu. Tapi balik lagi imannya kita gimana istilahnya kan gitu. Tapi kalau untuk menampakkan diri gitu, mereka semua makhluk bisa menampakkan apa? Enggak. Jadi itu enggak semua makhluk bisa menampakkan atau memperlihatkan. Sampai istilahnya kita shoot yang di kamera mereka benar-benar menampakkan, itu sangat sulit istilahnya. Nggak semua makhluk bisa melakukan gitu. Dan sama mereka butuh energi yang besar untuk memperlihatkan keadaan mereka seutuhnya istilahnya gitu. Dan itu nggak bisa mereka lakukan semua makhluk ya, maksudnya makhluk kayak seperti mereka hanya yang mempunyai energi yang besar yang bisa mereka lihatin istilahnya. Jadi nggak setiap tempat kita bakal bisa ngeliat pocong atau apa, nggak bisa. Hanya mungkin energi yang ya kalau bisa dibilang ya tipis-tipis ya, mungkin kayak ada gerakan atau ada suara, hanya paling kayak menunjukinnya tuh kayak itu aja sih, sebatas itu. Atau wangi-wangian biasanya, bau biasanya itu pun juga udah memerlukan energi besar buat mereka. Jadi kalau misalnya dikata kita lagi kamera tahu-tahu nemu gambar ini, wow luar biasa, itu berarti suatu prestasi yang bisa dilihatkan. Karena nggak mudah kan kalau kita syuting untuk mengambil gambar ada sosok-sosok itu, untuk mereka nampakin itu adalah nggak mudah. Kalau kayak apa sih namanya, orbs ya, orbs tau nggak? Orbs tahu yang kayak bulat-bulat itu kalau di foto itu beneran ada. Nah itu sebenarnya kayak gumpalan-gumpalan energi, istilahnya kayak pecahan-pecahan istilahnya gitu. Nah sebenarnya orbs itu bisa jadi gini, energi itu kan luas ya istilahnya. Kalau kita lihat, jadi itu kan energi juga kan nggak bisa ngelihat, nggak nampak ya, kondisi energi itu kan nggak nampak. Nah biasanya orbs itu yang keluar itu biasanya memang kayak energi pecahan-pecahan gitu loh istilahnya, bukan sosok tapi pecahan-pecahan. Dalam artian di situ berarti ada sekumpulan energi yang ada di sana tapi pecah gitu. Kayak kayak zat ngebaur lah istilahnya, energinya tuh ngebaur, pecah jadi bulut-bulut. Tapi di situ berarti ada energi yang tertangkap di kamera. Tapi bukan berarti itu adalah wah ada sosok-sosok nih, enggak, belum tentu. Cuma hanya energi aja yang dikeluarin istilahnya gitu. Kalau di setiap rumah tuh pasti selalu ada, terus entah itu rumah baru, rumah lama, tapi yang gue tahu pasti ada yang nunggu gitu ya. Itu karakter mereka beda-beda kan ya? Beda-beda. Ada yang jahil, ada yang biasa gitu. Itu bisa nggak sih kalau misalnya ada yang mengganggu atau jahil, kita istilahnya pindahin gitu? Bisa. Sebenarnya sih setiap tempat itu kan selalu pasti ada setiap rumah. Mau ini rumah baru, ini rumah lama, kenapa rumah baru ada gitu kan. Tapi sebenarnya bukan masalah rumah baru rumah lama, tapi sebenarnya sebelum itu pun dibangun mereka udah ada di situ istilah gitu. Tapi selama misalnya mereka di sana ekstensinya tidak terlalu mengganggu, ya maksudnya yang kita masih bisa kontrol, ya itu sih masih bisa kita maklumi. Tapi kalau misalnya sudah berlebihan yang sangat mengganggu, itu kita bisa untuk melakukan pemindahan istilahnya, mereka
kita pindahin kemana gitu, misalnya kita pindahin ke blok sebelah atau ke tetangga kita juga bisa. Tapi kalau bisa jangan di tetangga ya, kasihan tetangga kita. Lebih setan. Kalau bisa kita pindahin kemana lah yang istilahnya yang lebih better, yang agar dia juga nggak ganggu kita sih istilahnya gitu. Iya. Bisa itu. Lagian masuk di tetangga ntar pengen main juga kesini. Iya, bisa mampir. Ya rumah lama. Balik lagi ya. Jadi itu bisa dilakukan pemindahan kalau memang kondisinya udah sangat mengganggu kita sih istilahnya gitu. Bisa. Kalau kayak misalnya katakanlah apa ya, untuk usaha nih, kan ada rumor yang di satu tempat nih kok padahal makanannya enak, misalnya makan ya, tempat makan ini tempat makanannya sebenarnya enak, tapi kok nggak laku ya gitu, kayak ada yang nutupin. Itu ada seperti itu benar? Ada, jadi itu memang itu ada. ditanam atau emang udah ada di situ lama dan dia nggak mau terganggu atau gimana? Enggak sih, kalau misalnya itu kan berarti emang udah niat, yang kita sebagai penjual udah berarti udah niat untuk membuat sesuatu untuk toko kita laku kan misalnya ya, atau tempat orang untuk ditutupin gitu. Yang dia bertanya itu yang tempat kita bisa ditutupin. Jadi kalau misalnya kita merasa ada tempat kita ada yang tutupin itu ya bisa jadi istilahnya dengan kayak mereka kompetitor misalnya. Iya, bisa jadi mereka kayak ngirim sesuatu ini biar orang kok kayak toko kita tuh nggak kelihatan gitu istilahnya. Jadi kita lebih minatnya tuh ke toko yang lain karena pas kita lewat kok kayaknya nggak ada yang tertarik untuk kita lihat, itu bisa. Jadi tuh kayak ditutupin istilahnya, ditutupin sesuatu agar kita tuh nggak ada niat untuk ke situ gitu istilahnya. Ada ditanam istilahnya, dikirim ya secara gaib maksudnya gitu. Ada memang. Itu cara kerjanya gimana? Ya cara kerjanya sih mereka biasanya ya dikirim melalui gaib sih. Jadi itu benar-benar dikirim secara nggak langsung tuh kayak ditutupin area yang usaha kita tuh ditutupin sama mereka secara gaib. Jadi memang nggak terlihat secara kasat mata sebenarnya. Maksudnya apa ya? Terlihatnya itu memang secara gaib, jadi nggak akan ada yang ngelihat. Kalau orang Google juga kalah ya? Google kalah, pasti nggak bisa ngelihat juga. Google secara dari kamera yang di atas juga nggak bisa kelihatan. Hanya hati kita yang suci yang bisa. Jadi emang nggak kelihatan istilahnya itu. Secara gaib ditutupi hingga toko kita tuh nggak kelihatan atau tidak tertarik untuk orang melihat. Itu ada sih. Biasanya memang orang iseng atau kompetitor yang pengen tempat usaha kita tuh hancur atau tempat usaha kita tuh nggak laku, biasanya gitu. Tapi tetap efek samping orang melakukan itu terhadap kita, sesuatu yang berbuat jahat sama kita, itu semua akan kembali lagi ke yang mereka yang melakukan. Ada harganya ya. Ada sesuatu yang mereka harus mempertanggungjawabkan. Sama aja kalau misalnya gue punya usaha nih, biar usaha gue laris, gue nanam juga gitu ya, katakan gitu, nanam biar orang-orang tertarik. Iya. Itu ada yang gue bayar gitu. Ada. Secara nggak langsung apa yang kita bayarkan sama orang, jasa yang orang yang menanam itu pun, apa yang kita perlakukan itu pun akan kembali lagi ke kita sih kondisinya. Karena secara nggak langsung kan tempat kita berarti ditaruh sesuatu kan, yang tidak seharusnya istilahnya. Kita membuat sesuatu tempat agar terlihat banyak orang, itu kan berarti kita tanam sesuatu di tempat kita. Dan secara nggak langsung yang ditanam itu akan mempengaruhi semua orang yang ada di tempat itu. Efeknya memang nggak langsung pada hari itu, tapi dalam jangka panjang biasanya. Dan akan efek juga ke yang ownernya itu juga. Jadi minta tumbang. Ya, itu dia yang itu dilihat lagi istilahnya gini, kalau minta tunggal itu kan berarti udah yang kasusnya berat ya, dalam artian mungkin kayak persugihan atau secara sesuatu yang kita minta, semakin yang kita mau, semakin yang kita minta dengan jumlah yang begitu besar, semua pun biaya yang kita berikan itu adalah harga yang besar juga yang kita berikan ke mereka. Jadi tergantung kesepakatan pada awal istilahnya gitu. Nggak selalu harus materi kalau kayak gitu. Bukan harus selalu materi, bisa. Tapi kalau misalnya materi kan berarti ke dukun. Dukun apa perantaranya ya? Iya, istilah ke perantaranya yang kita bayar. Cuman secara goib pun secara nggak langsung bahwa itu akan terdampak juga ke kitanya. Yang entah kita yang minta atau dari dukunnya juga itu akan terpengaruh semua. Kan sesuatu yang tidak baik yang kita lakukan kan istilahnya. Itu berkelanjutan nggak sih kalau misalkan ada orang yang anggapnya pesugihan gitu kan? Otomatis kan tadi ada kesepakatan di awal kan, katakanlah tumbal.
Nah kita udah ngasih tumbal nih, apa cukup sampai situ aja atau ada seterusnya kayak gitu? Lifetime guarantee. Iya. Nah Keren yang ya. ini Bahasanya Iya, jualan benar. banget Bang. Silakan dijawab Bapak. jadi sebenarnya balik lagi ya, sesuatu yang kita berikan makanan ke mereka, istilahnya ya, kita ngasih makan ke mereka terus, kita berikan terus, dan kita pun diberikan hal yang sama. Balik lagi, manusia itu nggak pernah puas. Jadi apa yang lu dapet dan lu seneng itu akan terus lu lakuin. Walaupun misalnya udah gue mau stop nih istilahnya, karena lu ini kan istilah sesuatu hal yang jahat yang lu lakukan kan, dan lu itu pasti pas lu ngelakuin itu lu nggak akan teringat bahwa ini sebenarnya udah cukup, karena lu nggak akan pernah cukup justru. Jadi itu akan terus berlanjut. Apalagi hal-hal negatif seperti itu. Instan. Dan yang lu dapatkan kekayaan, kemegahan, dan lu kan berarti udah mempunyai jiwa yang serakah kan. Dan itu nggak akan berhenti, lu nggak akan stop di situ. Tapi kalau misalnya dia nih si makhluknya itu terbiasa dikasih makan, terus tiba-tiba si yang pesugihannya ngerasa Stop kontrak. udah selesai, gue udah nggak mau lagi. Selesai. Nah itu gimana? Ya itu nggak semudah yang kita bisa bilang stop kontrak istilahnya udah ya selesai, ya nggak semudah itu. Semua emangnya apa outsourcing? Iya, emang ada kontrak outsourcing. Permanen sama corporation ya, Ada yayasannya ya. Jadi nggak semudah yang istilahnya kita perjanjian di awal sama perantara kita juga. Nggak, sesuatu hal yang aku bilang tadi, ini udah hal yang salah, yang udah terus-terusan seperti itu nggak mudah untuk di stop istilahnya gitu. Akan terus-terusan dia minta tumbal secara langsung. Lama-kelamaan tumbal kita habis adalah kita yang terakhir istilahnya. Kan yang akan menjadi tumbal itu adalah lama-lama tuh orang terdekat kita kan. Entah itu keluarga kita, anak kita, lama-lama yang terakhir tuh pasti akan kita yang kena istilahnya. Ya karena kan sesuatu hal yang udah fatal. Karena kan namanya setan nggak pernah bisa dipegang janjinya gitu ya. Betul sekali. Kan. Bisa dipegang nggak? Iya, orang aja nggak bisa dipegang bagi Iya. setan. Makanya jangan janji-janji. Iya, Yang janji berarti PHP setan. Jadi kayak gitu.